Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, ayo belajar. Sebelum dilanjutkan, jangan lupa ya, tekan like, tekan subscribe bagi yang belum, tekan lonceng untuk dapat notifikasi video-video terbaru. Selamat menyimak. Kita masuk pada pembahasan garis-garis sejajar. Soal bagian pertama. Ayo eksplorasi segi 4E pada halaman 60. Soal ke-1. Berapa besar sudut perpotongan garis 1 dan 2 dengan garis ketiga? Kita perhatikan pada gambar. Besar sudut perpotongan garis 1 dengan garis ketiga membentuk sudut A. Sekarang kita akan menghitung besaran sudut A dengan menggunakan busur derajat. Ingat langkah-langkah penggunaan busur derajat. Yang pertama, impitkan garis 0 derajat atau garis dasar busur dengan garis lurus ke 1. Langkah kedua, impitkan pula pusat busur dengan titik perpotongan. Yang ketiga, tinggal kita lihat skala yang menunjukkan besaran sudut A. Dikarenakan garis lurus ketiga berada di sebelah kiri, maka gunakan skala dalam. Dan ternyata skala menunjukkan angka 90. Berarti sudut A atau besar sudut perpotongan garis 1 dengan garis ketiga adalah 90 derajat. Kemudian kita perhatikan pada gambar pula, besaran sudut dari perpotongan garis lurus kedua dengan garis lurus ketiga membentuk sudut B. Kita akan menghitung sudut B dengan menggunakan penggaris segitiga siku-siku. Adapun langkah penggunaannya, yang pertama, impitkan salah satu kaki sudut dari penggaris tersebut dengan garis lurus kedua. Langkah kedua, impitkan pula kaki sudut yang lainnya dengan garis lurus ketiga, dan ternyata membentuk sudut 90 derajat. Berarti besaran sudut B atau besaran sudut perpotongan garis kedua dengan garis ketiga adalah 90 derajat. Dari sini dapat diambil sebuah definisi. Dua garis dikatakan sejajar jika ada satu garis ketiga yang memotong dua garis tadi dengan sudut siku-siku. Kita perhatikan pada gambar, ini adalah 3 buah garis lurus. Garis pertama, garis kedua, dan garis ketiga. Titik perpotongannya membentuk sudut siku-siku. Penjelasannya, garis lurus 1 dan garis lurus 2 memotong garis lurus 3 secara tegak lurus. Jadi, garis lurus 1 dan 2 itu sejajar. Pembahasan selanjutnya. Soal bagian pertama, ayo eksplorasi segi 4E pada halaman 60. Soal kedua, ayo kita ukur besar sudut F dan G, kemudian kita bandingkan besarnya. Kita perhatikan pada gambar, sudut F adalah bentukan dari perpotongan garis lurus 1 dengan garis lurus 4. Kita akan mencoba menghitung besaran sudut F dengan menggunakan busur derajat. Ingat langkah-langkah penggunaan busur. Impitkan garis 0 derajat atau garis dasar busur dengan garis lurus ke 1. Kemudian impitkan pula pusat busur dengan titik perpotongan. Selanjutnya tinggal kita tentukan besaran sudut F dengan melihat skala. Dikarenakan garis lurus keempat berada di sebelah kiri, maka gunakan skala dalam.
Dan ternyata skala menunjukkan 116. Berarti sudut F atau sudut perpotongan garis ke-1 dengan garis ke-4 adalah 116. Kemudian kita lihat sudut G. Sudut G merupakan sudut perpotongan dari garis lurus 2 dengan garis lurus ke-4. Sekarang kita akan menghitung besaran sudut G dengan menggunakan busur derajat. Langkahnya sama, impitkan garis 0 derajat atau garis dasar busur dengan garis lurus kedua. Kemudian impitkan pula pusat busur dengan titik perpotongan. Selanjutnya tinggal kita tentukan besaran sudutnya. Dikarenakan garis keempat berada di sebelah kiri, maka gunakan skala dalam. Dan ternyata skala menunjukkan 116. Berarti besaran sudut G atau besaran sudut perpotongan antara garis kedua dengan garis keempat adalah 116. Jika kita bandingkan antara perpotongan 1 dan 2 dengan 3 dan perpotongan antara 1 dan 2 dengan 4 masing-masing berbeda. Yang pertama menunjukkan sudut siku-siku, sedangkan yang kedua menunjukkan sudut tumpul. Dari sini dapat kita ambil sebuah definisi. Dua garis yang berpotongan dengan sebuah garis dan membentuk sudut perpotongan yang sama besar, maka dua garis tersebut sejajar. Kita perhatikan pada gambar, ini adalah 3 buah garis lurus. Penjelasannya, garis 1 dan garis kedua memotong garis lurus keempat, membentuk sudut sama besar. Jadi, garis lurus 1 dan 2 itu sejajar. Pembahasan selanjutnya. Untuk mengantisipasi batu sandungan terhadap garis sejajar, apakah dua garis lurus sejajar atau tidak, perlu membuat siswa paham bahwa hal tersebut tidak ada hubungan dengan panjang garis atau tingkat kemiringan garis. Misalnya, pada kasus yang menunjukkan pada gambar di samping ini, beberapa anak mungkin akan bertanya-tanya apakah itu sejajar atau tidak menganggapnya sejajar. Selain itu, untuk mengecek kesejajaran digunakan sudut siku-siku dari penggaris segitiga atau busur derajat. Dan penting untuk membuat anak-anak berpikir bahwa bisa dikatakan sejajar karena sesuai dengan definisinya. Pembahasan selanjutnya, latihan. Ayo kita pilih garis-garis yang sejajar. Untuk menentukan mana saja garis-garis yang sejajar, ingat definisi. Dikatakan sejajar jika membentuk perpotongannya tegak lurus atau sudut siku-siku atau sudut sama besar. Kita perhatikan pada gambar. Cara membacanya dimulai dan diurut dari arah sebelah kiri dulu. Maka jawabannya, garis A memotong garis C dan E dan menunjukkan garis C dan E sejajar. Garis A memotong D dan G dan menunjukkan garis D dan G sejajar. Garis B memotong C dan E dan menunjukkan garis C dan E sejajar. Garis B memotong garis D dan G dan menunjukkan garis D dan G sejajar. Garis C atau garis D atau garis E atau garis F atau garis G memotong garis A dan B
dan menunjukkan tidak sejajar. Untuk membuktikannya, kita bisa menggunakan busur derajat. Kita ambil contoh, garis A memotong garis C dan E. Ingat langkah-langkah penggunaan busur. Dan ternyata skala menunjukkan 123 untuk perpotongan antara garis A dengan C. Kemudian kita lihat yang E. Dan yang E pun menunjukkan skala 123 derajat. Berarti bentukannya sama besar. Kemudian kita coba untuk garis B yang memotong garis D dan G. Kita coba juga dengan menggunakan busur derajat. Ternyata perpotongan antara garis B dengan D membentuk besaran sudut 94 derajat. Kemudian perpotongan garis B dengan G ternyata sama, membentuk besaran sudut 94 derajat. Demikian beberapa penjelasan tentang garis-garis sejajar yang terdapat pada halaman 65. Mudah-mudahan apa yang disampaikan dapat dimengerti dan untuk selanjutnya dapat dipahami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.